Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi berjumpa dengan saya Toha Zakaria. Kali ini saya akan berbicara sharing perihal anak. Kebetulan saya sudah dikaruniai anak 3 dalam 7 tahun ini, sudah 2015 sampai sekarang 3 orang anak. Tahu bagaimana rasanya seluk beluk peranaan gitu kan, mulai dari hamil, terus melahirkan, masa-masa sebelum 5 tahun, menginjak 5 tahun ke atas, masa-masa masuk SD dan sebagainya. Makanya di sini kemudian saya hubungkan dengan ilmu pengetahuan pengembangan diri yang saya dapatkan, khususnya sering saya dapatkan dari Pak Adi Gunawan. Yang di sini saya mungkin judulnya mau menyampaikan bahwa sebenarnya anak itu 100% cerminan orang tua. Anak itu 100% cerminan orang tua. Artinya nanti di sini apapun yang terjadi di anak, entah itu kebaikan, keburukan, itu andil tanggung jawab 100% orang tua. Gitu, 100% orang tua. Namun saya nggak akan bicara terlalu jauh gitu kan. Nggak akan berbicara terlalu jauh, tapi di sini intinya 100% adalah dampak atau tanggung jawab dari orang tua gitu. Mungkin kalau ada ilmu dari sisi ilmu agama tentang masa balik dan sebagainya, itu bisa jadi juga jadi salah satu referensi lah. Tapi di sini saya sering sekali membaca, mendengar dari Pak Adi sampaikan di buku, di seminar, di workshop yang Pak Adi Gunawan bawakan, bahwa ketika anak bermasalah, maka yang pertama kali harus dicek, pertama kali harus dirongsen, dianalisa itu orang tuanya. Ada beberapa kasus yang ditangani Pak Adi Gunawan. Ada anak yang bermasalah tentang sekolahnya, dicap nakal, gini. Orang tua pertama anaknya dulu masuk ruang terapi, kemudian setelah tahu begitu mendalam gini, dicap bodoh juga misalkan. Tahu sudah dengan Pak Adi di dalam ruang terapi, kemudian giliran orang tuanya. Pak Adi bilang bahwa sebenarnya yang diterapi itu bukan anak ibu, yang diterapi itu ya ibu sendiri, ibunya anak itu, maksudnya Pak Adi Gunawan. Makanya akhirnya saya juga mengamini, karena saya merasakan menjalani dikaruniai anak, dikaruniai tanggung jawab anak itu kan, yang itu secara biologis jelas, secara biologis itu dampak dari hubungan suami dan istri, ibu dan bapak, saya dan istri gitu kan. Secara biologis itu jelas. Secara biologis jelas. Artinya dari apa ya yang saya dapat dari Pak Adi Gunawan, ketika anak bermasalah dalam artian misalkan yang kasat, yang terlihat nyata, misalkan nakal, susah makan, susah belajar, atau berkata kotor, itu pasti ada yang salah yang dilakukan oleh orang tuanya. Kan? Kalau anak baik jelas pasti ini dampak salah dari orang tuanya, nggak usah diomongin lah. Kalau anak baik, ini anak yang mungkin bermasalah gitu loh kan, anak yang bermasalah itu adalah tanggung jawab orang tua. Ketika seperti itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Akhirnya kan saya banyak dapet contoh-contoh yang mungkin bukan sekedar tentang nakal atau susah makan dan sebagainya. Contohnya ketika misalkan anak sering kejang gitu, oke lah secara medis sebabnya jelas, misalkan panas tinggi, walaupun kadang kejang itu juga bisa saja terjadi tanpa panas tinggi, tanpa demam yang tinggi itu. Misalkan saya dapat dari salah seorang guru bahwa ketika anak sering kejang, maka coba cek kedua orang tuanya, jangan-jangan sering bertengkar, salah satu orang tua atau keduanya itu sering
nangis di depan anak, sering kesedihan, artinya di bawah sadar anak itu ternyata ada kesedihan mendalam. Salah satunya melihat orang tuanya itu sering cekcok, sering tangis-tangisan, sering seperti itu. Itu dari sisi non teknis. Kalau dari sisi teknis, dari sisi kesehatan, ilmu kedokteran, oke lah, ada sebab sendiri. Dan itu saya amini karena anak pertama saya Faiza itu ya step kejang gitu kan, ngalami kejang. Dan setelah saya telisik ke dalam diri saya sendiri dan istri, memang benar awal pernikahan, awal-awal saling mengenal, awal-awal awal-awal menyatukan visi misi dari sebelumnya nggak kenal, bukan sebelumnya nggak pacaran, masalahnya nggak pacaran sekian tahun, nggak, lewat perjodohan singkat kami dipertemukan, kami nikah. Dampaknya salah satunya itu gitu loh. Misalkan ada lagi anak tukang ngompol misalkan. Ada analisa yang mengatakan bahwa itu ada ketakutan pada sosok ayah khususnya. Itu ada ketakutan pada sosok ayah gitu loh. Atau misalkan anak susah makan gitu loh. Kalau itu jelas, anak susah makan itu yang pasti, yang sering saya analisa dan juga di keluarga saya sendiri, pasti bapak ibunya itu makannya juga makannya ogah-ogahan, makannya milih-milih, nggak dokoh gitu loh. Nek basa Jawane enggak, ora semego. Seandainya bapak ibunya itu semego, wah, ada makanan apa aja dimakan, nggak pilih-pilih, mau makan lahap, sering makan lahap di depan anak. Itu kemungkinan kecil anak itu susah makan. Tapi kalau melihat orang tuanya makan milih-milih, makan nasi sauprit, makan sayuran nggak kurang suka dan sebagainya, ya wajar kalau kemudian anaknya itu menyeken, menangkap, memasukkan ke dalam pikiran bawah sadarnya bahwa makan itu bukan sesuatu yang menyenangkan, bukan sesuatu yang menggembirakan, meskipun bisa jadi makanannya enak gitu kan. Itu lebih jauh lagi, akhirnya saya juga mengimani ketika bahkan sampai anak itu misalkan ada musibah atau sakit, atau ini bukan sekedar anak tukang, misalkan tukang berkata bohong, bukan sekedar anak tukang berkata kotor, bukan, bahkan sampai anak misalkan dapat musibah yang paling sederhana, misalkan kejatuhan tai cicak misalkan, itu juga bukan hal, itu contoh paling kecil ya, bukan hal yang kebetulan. Kalau menurut saya pribadi, karena anak itu, khususnya anak yang belum balik tadi ya, anak yang masih kecil itu masih bersih gitu, masih suci gitu kan, maka itu pasti ada andil dari orang tuanya gitu loh, orang tuanya. Makanya ketika anak sakit-sakitan tak kunjung sembuh, ya maka yang harus introspeksi pertama itu orang tuanya. Ada dosa apa yang telah dilakukan gitu loh. Dosa yang ada hubungannya dengan anak, menelantarkan anak, atau tidak perhatian pada anak, atau misalkan kurang memberi waktu ngobrol dengan anak. Itu hal sepele tapi penting. Atau yang lain lagi misalkan, atau yang lain lagi. Jadi ketika anak misalkan sakit, makanya harus introspeksi pertama itu orang tua. Ya tadi, jangan-jangan ada dosa apa yang telah diperbuat. Itu tadi, dosa pada anak dan dosa yang tidak melibatkan anak. Apakah pernah menyakiti, mendolimi, merugikan orang lain, gitu kan? Karena apa yang orang tua lakukan, perbuatan negatif, perbuatan dosa misalkan, itu juga akan berdampak masalahnya kepada anak, gitu loh, kepada anak. Anak itu benda hidup, artinya apapun respon emosi yang diterima dari orang tua itu akan masuk, gitu kan, akan masuk. Dan masalahnya, masa-masa anak itu adalah masa-masa penting yang itu akan jadi pondasi di masa depannya kelak. Betapa banyak dari kasus-kasus terapi yang
Pak Adi Gunawan jelaskan itu akar masalahnya itu ada pada masa kecil, masa anak-anak, masa kanak-kanak gitu, masa kanak-kanak. Yaitu jadi kesimpulannya saya juga sudah meyakini, mengimani bahwa anak itu 100% dampak dari orang tua. Secara biologis jelas dampak hubungan orang tua, suami dan istri. Tapi lebih jauh lagi, apapun yang terjadi pada anak, entah itu kebaikan, entah itu musibah, entah itu kesialan, entah itu sakit, pasti ada peran dari orang tua. Dan jarang mungkin orang tua introspeksi diri bahwa apa yang sudah saya lakukan, pasti ada yang salah yang telah dilakukan orang tua gitu, baik secara teknis maupun non teknis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Disambung lain waktu. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.